Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi, sehat berkah berkelimpahan. Doa saya untuk saudaraku semua dimanapun berada, terutama pencinta channel Kidiwantoro ya. Saudaraku, sebelumnya video ini banyak membahas tentang spiritual, ya, budaya, mistis, motivasi ya. Kalau Anda lagi pengen iseng-iseng, kulik-kulik tuh video lama ya. Siapa tahu solusi Anda ada di video tersebut, karena di video saya hampir sekitar 70% itu memberikan solusi dari setiap masalah di kehidupan yang kita alami. Di video kali ini saya akan sharing-sharing sedikit ya. Kalau misalnya saudaraku punya pengetahuan yang sama atau yang mungkin lebih baik, bisa sharing-sharing di kolom komentar ya. Di kolom komentar kita bisa bertukar ilmu ya, saling mengisi kekosongan ya. Di video ini ada yang menarik ketika kita berbicara karma, saudaraku. Karma ini dalam keyakinan agama tertentu ya, seperti Hindu dan Buddha ini memang mempercayai tentang karma. Dan dalam agama Islam sendiri ada yang mempercayai, ada yang tidak mempercayai. Tapi kita coba keluar dari situ. Kita tidak percaya atau kita percaya sekalipun, karma itu tetap berjalan. Saya kasih contoh logisnya begini. Ketika kita menanam satu benih padi, maka dalam beberapa bulan kemudian akan tumbuh banyak padi-padi. Nah, ini karma dari kebaikan, contohnya seperti itu. Lalu ketika misalnya kita berbuat jahat kepada seseorang, nah beberapa bulan kemudian yang kita jahati itu mungkin punya keluarga, dia nggak terima, dia membalas semua itu. Nah, itu karma dari hasil kita. Jadi sebenarnya karma itu bahasa singkatnya adalah balasan dari perbuatan yang kita lakukan, itu maupun perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Nah, ada yang namanya karma turunan, ada yang namanya karma dari leluhur ya. Jadi ada yang karmanya dari perbuatan kita sendiri. Nah, ini di video ini kita akan bahas karma keluarga. Wah, ini belum pernah mungkin kalian mendengar karma keluarga. Karma keluarga itu bisa saja terjadi karena saya kasih ilustrasi sederhana lagi ya, saudaraku. Jadi saya lebih banyak mengutarakan ilustrasi supaya kita lebih mudah memahami dalam satu persoalan. Ketika misalnya kita bergaul dengan pedagang atau tukang minyak wangi, itu lambat laun kita akan ketularan wanginya. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang tanda kutip notabene negatif atau buruk, maka lambat laun karakter itu akan masuk ke dalam diri kita. Kita mengikuti contoh-contoh tersebut. Sama halnya dengan perbuatan baik. Jadi ini ilustrasi sederhana saja. Nah, begitu juga dengan keluarga. Jadi ketika misalnya keluarga itu di dalam rumah yang mempunyai atmosfer negatif ini mempunyai makna luas ya. Bisa jadi misalnya keluarganya berantem terus, bisa jadi misalnya karakter si ayah pemarah, karakter si ibu emosional dan lain sebagainya, dimana karakter di dalam keluarga itu kalau diakumulasi mempunyai atmosfer negatif. Nah, ketika misalnya di dalam keluarga itu nanti bisa anaknya, bisa cucunya atau turunannya masih berada di atmosfer rumah tersebut, ini memungkinkan untuk mendapatkan karma negatif ya. Jadi karma itu dia netral sebenarnya, dia bisa negatif, dia juga bisa positif ya. Sama misalnya di keluarga mempunyai lingkungan yang baik ya, yang positif, yang vibrasinya bagus. Nah, anak, cucu, keturunan yang berada di rumah itu juga akan mendapatkan karma baik ya, atau hasil kehidupannya ke depan itu bisa baik. Makanya nggak heran ya, ada doa-doa di budaya kita, di setiap agama, ketika orang tua berdoa itu supaya nanti kehidupan anaknya menjadi lebih baik. Nah, ini kan satu bentuk harapan supaya
orang tua, ibunya, neneknya itu si anak turunnya mendapat karma baik. Ini kan doa harapan. Nah, jadi karma itu netral, dia bisa baik dan bisa buruk, dan kita kerucutkan lagi di dalam keluarga. Dalam keluarga kita yang saya sebutkan di atas mempunyai atmosfer negatif buruk, itu anak turunannya juga mempunyai sifat karakter buruk. Karena secara tidak langsung kita kaitkan ke sains kedokteran, lingkungan itu bisa mengubah DNA loh saudaraku. Jadi DNA itu yang ada di dalam setiap sel tubuh kita, dia akan mempunyai pola-pola. Dan pola-pola itu salah satunya bisa terbentuk oleh lingkungan. Salah satu yang paling kuat adalah lingkungan keluarga. Nah, jadi gimana nih caranya? Wah, saya sudah tahu nih Ki, saya sudah anggap di lingkungan keluarga saya atmosfernya negatif. Saya takut mungkin saya atau anak keturunan saya ke depannya mempunyai karma buruk di dalam keluarga. Cara satu-satunya adalah Anda putus karma tersebut. Ya. Anda putus karma tersebut berarti Anda sudah harus siap action. Action pertama misalnya kalian menjelaskan kepada keluarga, atau yang paling gampang lah secara spiritual ya saudaraku. Ketika seseorang mempunyai vibrasi yang tinggi, vibrasi itu kalau dalam bahasa sainnya sebuah medan elektromagnetik yang keluar dari dada kita, dari jantung kita, dan itu memancar di sekitar kita. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai vibrasi yang kuat, ya vibrasi yang positif, itu lambat laun akan mempengaruhi lingkungan skala kecil, terutama lingkungan keluarga, yang otomatis nanti secara perlahan anggota keluarga kita mulai menjadi baik. Nah, dengan proses berjalannya waktu, ketika anggota keluarga kita menjadi baik, dia akan membentuk karakter baik di dalam keluarga tersebut. Ketika karakter terus berjalan, akan membentuk sebuah kebiasaan baik. Ketika kebiasaan baik terus terulang terakumulasi, akan menjadi sifat baik dan akan menjadi nasib baik, berbuah menjadi karma baik. Begitu juga sebaliknya jika negatif. Jadi kalau kalian misalnya pelajari sharing kita dari awal sampai tadi, ketika karma itu terjadi dalam sebuah keluarga, poin pertama adalah kalian yang harus menjadi pemancar vibrasi positif untuk mengeluarkan atau membebaskan keluarga tersebut dari karma buruk. Nah, perjalanannya panjang nih saudaraku. Kalau untuk tubuh kita menjadi sebuah vibrasi atau pemancar yang kuat dengan energi positif, kalian harus bisa mengendalikan diri kita sendiri dulu ya. Jadi video ini masih panjang ya, saksikan terus, simak terus, jangan lupa subscribe supaya kalian gak ketinggalan satu video pun yang saya upload ya. Karena mulai sekarang saya akan coba lebih sering sharing tentang masalah-masalah kehidupan yang siapa tahu ini menjadi solusi bagi kalian. Untuk saudara-saudaraku mungkin yang punya solusi, yang punya masalah ya, yang punya problem dalam kehidupan, coba deh sharing-sharing di komentar ya. Insya Allah kalau misalnya saya ada waktu, saya bisa berikan arahan, berikan pencerahan, berikan solusi ya. Insya Allah jika ada waktu. Jadi tetap simak, tetap komen, punya sharing-sharing apa, insya Allah akan dibalas. Terima kasih saudaraku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.